IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hatta yaumil ma'ad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita kembali bertemu di bulan yang mulia yang penuh berkah ini. Bulan yang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan Futihat abwabul jannah, terbukanya pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan kemudian setan-setan pun terbelenggu. Ada beragam pendapat para ulama mengenai hadis ini. Saya secara pribadi sangat nyaman dengan istilah ketika surga itu dibuka pintunya selebar-lebarnya, artinya ada banyak kebaikan yang terbuka lebar dan itu dihidangkan seperti maidatut to'am, hidangan makanan di tengah kita. Kita bebas menyantap semua kebaikan itu. Dan begitu pula di bulan Ramadan itu semua pintu-pintu neraka itu ditutup. Seakan potensi kita untuk melakukan dosa itu begitu kecil ketika berada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena usia, waktu kita habis untuk iktikaf di masjid. Mana sempat orang iktikaf di masjid untuk fitnah-fitnahan, bully-bulian, apalagi caci maki. Kecuali mereka yang iktikaf sambil bawa HP, lalu kemudian ikut terlibat mengomentari status-status viral misalnya. Ini juga harus kita hindari. Kemudian misalnya orang yang sedang duduk di depan Al-Quran. Karena mereka punya program. Ada program keluarga, khataman. Ada program grup kantor, misalnya ngaji bareng. Ada lagi, belum lagi grup seangkatan. Khataman juz per juz. Wah, Masya Allah, Ramadan luar biasa. Jadi jalan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Dan setan itu dibelenggu. Ya, setan itu dibelenggu, tapi ada yang tidak bisa dibelenggu, yaitu hawa nafsu. Oleh karena itu Ramadan hadir sebagai tempat untuk rohatun lil mu'min. Al-mautu rohatun lil mu'min. Mati itu adalah untuk mengistirahatkan, rohatun sebagai bentuk istirahat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu makna yang bisa kita ambil dan saya sangat tertarik di sini bahwa mati di situ bukan hanya mati berpindahnya ruh dengan badan kita, tapi mati di situ itu bagaimana misalnya hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan ini kita stop untuk 11 bulannya dia berkeliaran. 11 bulannya dia tidak mengenal kenyang. 11 bulannya dia tidak pernah mengenal haus.
Ramadan datang untuk mengingatkan kita, stop duniawimu yang terlalu berlebihan. Matikan dulu syahwat politikmu yang sudah tidak beraturan. Stop dulu lobby-lobby bisnismu yang merugikan orang banyak. Supaya hatimu itu tenang. Maka Ramadan sejatinya hadir mengajak jiwa kita ini untuk berpetualang. Untuk berwisata. Kalau istilah di ekonomi itu mungkin wisata religi. Bagaimana kita hadir dengan sholat kita menjadi mi'rajul mu'min. Menjadi mi'raj. Bukankah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu adalah wisata yang paling berwisata di dalam Islam ini. Maka kita kaum muslimin, kaum mukmin berwisata itu tidak hanya doroba fil ardi, berjalan di atas muka bumi, atau intaqala, pindah min makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Li agradin, karena banyak tujuan. Karena orang berwisata itu banyak tujuannya. Ada yang pengen memang untuk mencicipi makanan dan minuman khas di daerah itu. Ada yang berwisata misalnya untuk menjalin bisnis, melihat melihat misalnya produk-produk, atau misalnya untuk melihat lahan untuk proyek-proyek tertentu. Ada juga orang yang berwisata tujuannya, mohon maaf, misalnya untuk kebutuhan, untuk melampiaskan kebutuhan seksnya. Datang ke Bali, datang ke Lombok, datang di tempat-tempat yang indah di Nusantara ini. Bukan untuk melihat keindahan alamnya, tapi melihat keindahan di atas alam itu. Cewek-ceweknya kan, perempuan-perempuannya. Dan saya banyak baca di beberapa artikel betapa beberapa orang di beberapa daerah tertentu datang sengaja ke Indonesia, katanya dapat hoki kalau sudah bisa tidur bersama orang-orang Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Ramadan mengajak kita berpetualang atau berwisata ruhani. Kita sholat. Bukankah sholat ini merupakan mi'rajul mu'min, wisata hati kita. Puasa juga wisata, di mana kita berwisata dari keadaan yang kenyang, dari keadaan yang misalnya memperturutkan keinginan hawa nafsu kita ini. Min makan ke tempat yang lain. Ke tempat yang mana? Misalnya tempat di mana kita banyak misalnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat sepanjang waktu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ramadan menjadi tempat yang paling baik seorang muslim bermunajat, bertaubat kepada Robnya dengan taubat yang benar-benar taubat. Bukankah ini juga wisata? Dari berdosa, dari tempat yang banyak lumpur kubangan maksiatnya, lalu dia pindah rekreasikan hatinya ke tempat yang banyak kebaikan di dalamnya, banyak ketaatan di situ. Dia pindah dari tempat kebiasaannya yang jarang pegang Al-Quran, pegang mushaf, dia ke tempat yang baru, di mana dia menghidupkan jiwanya, menghidupkan jiwa-jiwa para tetangganya dengan bacaan Al-Qur'annya yang merdu. Bukankah ini bentuk dari bagaimana puasa mendidik kita untuk berwisata? Yang paling hebat adalah Ramadan juga membiasakan sebagian kaum muslimin beberapa wilayah tertentu seneng banget pindah tuh tarawih dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya kan, bahkan berbelanja untuk kebutuhan berbuka dari satu pasar ke pasar yang lain. Bukankah itu juga wisata? Bukankah itu juga pariwisata? Bukankah itu juga wisata untuk menghidupkan perekonomian saudara kita semuslim maupun yang non muslim misalnya, yang begitu berbahagia, marhaban ya syahrul Ramadan, dengan mereka terlibat aktif mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita hari ini hadir sebagai wujud, sebagai bentuk untuk kita bersama-sama isi dengan cara mewisatakan hati kita dari tempat wisata yang tidak baik, yang buruk, yang banyak maksiatnya, yang banyak tersingkap aurat, menuju wisata yang penuh ketaatan. Di situ kemudian nilai-nilai Islam benar-benar diterapkan sehingga ke depan negara kita, negara Indonesia ini selalu menjadi negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf dan selalu dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka